Ya, masih membahas terkait dengan demokrasi damai yang kemudian ditekankan selalu oleh Presiden Prabowo adalah menekankan pentingnya aspirasi atau mengedepankan aspirasi yang damai demi menjaga kondusivitas di tanah air tercinta ini. Saya ke Kiai Imam. Kiai, kalau melihat terkait dengan, kita berbicara juga terkait dengan evaluasi dari penanganan massa, sebetulnya kita menginginkan begitu untuk mengedepankan persuasif, Suaranya nggak terdengar. humanisme, lalu juga tapi kenyataannya di lapangan ternyata mohon maaf oknum aparat yang kemudian bersifat koersif atau keras menggunakan gas air mata yang berlebihan begitu. Apa yang kemudian kita evaluasi secara bersama-sama terkait dengan penanganan massa. Satu sisi kita juga sama-sama melihat adanya oknum-oknum atau penunggang gelap yang kemudian juga ikut memberantakan terkait dengan kondisi di lapangan. Tapi satu sisi kita juga mengevaluasi juga terkait dengan penanganan massa. Apa yang kemudian menjadi catatan dari Kiai Imam terkait dengan evaluasi dari penanganan massa dalam aksi penyampaian aspirasi ini? Silakan, Kiai Imam. Ya, Mas Yaya. Jadi terkait dengan situasi kebangsaan kita dan juga terhadap realitas yang berkembang di masyarakat, yang jelas pertama yang harus dilakukan adalah siapapun penyelenggara negara, siapapun legislatif, siapapun eksekutifnya, siapapun yudikatifnya harus mampu memanusiakan manusia Indonesia. Ini yang paling penting. Karena dengan memanusiakan manusia Indonesia, ketika menghadapi manusia harus dengan cara-cara kemanusiaan. Itulah sesuai dengan kaidah Pancasila yang kita sepakati bersama-sama. Terutama dalam menghadapi demonstrasi. Ya, pertama tindakannya harus ada soft approach dulu. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melakukan kekerasan. Karena kekerasan, anarkisme, dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nafas bangsa Indonesia itu tidak dibenarkan. Agama juga tidak membenarkan tindakan kekerasan. Tetapi di sisi yang lain, kalau ada demonstrasi semisal ada penggunaan gas air mata dan lain sebagainya itu untuk menghalau sebenarnya apabila dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat sebenarnya nggak perlu dilakukan. Artinya kita juga hormati teman-teman kepolisian yang berusaha membuat stabilitas, teman-teman intelijen, badan intelijen negara, teman-teman dari TNI yang mengamankan negeri ini. Mereka juga berharap negeri ini juga tidak chaos, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya apa? Kita kedua belah pihak yang demonstrasi dengan yang menjaga keamanan harus ada titik kompromi. Nah biasanya kalau kami dulu demonstrasi itu pasti ada dialog, ada negosiasi. Nah ruang negosiasi dan komprominya ini harus ditemukan sehingga bisa memanusiakan manusia. Nah yang kedua di ruang yang harus ada adalah bagaimana kita melayani. Kepemimpinan itu harus melayani. Sama apa pelayanan itu? Al-iman khodimul ummah. Pemimpin itu adalah pelayan umat. Pelayan umat al-khodimul ummah akhiru syurban. Pelayan umat itu minumnya belakangan, jangan minum duluan. Jadi kalau ada kebahagiaan, ada kenikmatan, rakyatnya dulu yang didulukan. Jangan kemudian dia menikmati lebih awal dan rakyatnya tinggal sisa-sisanya. Ini jangan sampai. Di konteksnya di demonstrasi di lapangan juga begitu. Bagaimana dengan pendekatan soft approach misal, bagi-bagi makanan. Saya pikir orang yang mau radikal, mau ekstrim, mau bersikap keras itu jadi melunak. Kalau kemudian ada soft approach dengan memanusiakan manusia, melayani mereka, terus yang terakhir ya ini menjalankan tugasnya secara profesional. Nah ini artinya profesional ini jangan hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, TNI, dan intelijen, tetapi masyarakat juga harus profesional menyampaikan pendapat kalau sudah lebih dari jam dan peraturan perundang-undangan, semisal sudah lebih jam 6 malam. Ya kita harusnya mundur diri lah, tahu besok lagi ada waktu untuk menyampaikan lagi. Kalau memaksakan kehendak pasti akan ada cara-cara yang dilakukan dengan prosedurnya. Tetapi kalau menggunakan prosedur-prosedur di luar nalar, melakukan tindakan-tindakan kekerasan sebelum melakukan negosiasi, lobby dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan. Nah jangan sampai juga terlalu lemahnya aparat menjadikan kita kehilangan banyak hal. Aparat nggak boleh lengah, aparat nggak boleh lemah, aparat harus kuat dalam rangka menjaga jangan sampai bangsa dan negara ini hancur. Tetapi jangan juga aparat ini melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang merugikan warga negaranya. Jadi di tengah-tengah lah. Sebaik-baik persoalan itu tengah-tengahnya. Artinya apa? Kita tidak terlalu pengen ke kanan, tidak terlalu pengen ke kiri. Itulah Indonesian way.
Jalan kompromi itu yang harus dicari di semua titik dari persoalan-persoalan kebangsaan kita. Oke. Mau di situasi demonstrasi, mau di situasi dialog, mau di situasi lobby, titik temu itulah yang harus ditemukan. Kita ini mesti ada titik temunya. Anginnya boleh mengarah ke kanan, anginnya boleh mengarah ke kiri, tetapi bagaimana titik temu angin itu bisa saling menyejukkan kedua belah pihak. Baik. Maka arah angin ini harus bisa menyejukkan kedua belah pihak yang mungkin berbeda dalam perspektifnya. Ya, boleh arah anginnya kemana aja, tapi yang penting ada titik tengah tadi yang dikatakan oleh Kiai Imam, Titik kedua tengah, belah titik pihak, tengah. ada titik komprominya, ada titik tengah. Jangan lupa juga untuk memanusiakan manusia dan juga menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional. Saya minta tanggapan dari Romo Hans. Eh, Berkaitan dengan aksi atau cara menyampaikan pendapat, saya kira memang demonstrasi, unjuk rasa itu hal paling akhir yang dilakukan ketika saluran-saluran yang seharusnya jalan itu tidak terjadi. Ketika aspirasi-aspirasi masyarakat itu didengar, ketika proses-proses legislasi itu juga melibatkan ada keterbukaan publik, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada kredibilitas di sana, masyarakat akan mendapat mendapat sesuatu yang bisa dinilai bersama-sama. Oke. Ketika proses itu terjadi di ruang gelap, lalu kemudian orang hanya mendapat produknya dan produknya itu ternyata melukai. Ini lagi-lagi dilawan dengan cara keras. Nah, tentu teman-teman aparat keamanan memang berada dalam situasi dilematis. Nah, mereka garda terdepan yang berhadapan dengan situasi ini. Di sana tentu dituntut ketenangan, dituntut kedewasaan, dituntut kemampuan persuasif, dituntut kemampuan dialog dan lain sebagainya. Yang saya kira standarnya memang kadang-kadang mungkin terlalu tinggi ketika berhadapan dengan situasi darurat. Tapi saya sepakat bahwa kita ini masyarakat yang dialogis. Budaya-budaya kita itu sangat dialogis. Perhatikan aja dari Sabang sampai Merauke, semua kultur bangsa kita itu mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan orang-orang secara dialog. Dan ini ketika pendekatan kekuasaan antara yang punya kuasa membuat undang-undang Ya. dan warga yang kemudian harus menjalankan undang-undang itu ada jarak. Nah, di sanalah ruang dialog itu hilang. Maka saya kira kita kembali. Kalau hari-hari ini ada ajakan untuk dengarlah, carilah aspirasi masyarakat, bukalah pintu selebar-lebarnya untuk warga. Mudah-mudahan itu bukan hanya satu slogan kosong, tapi memang dikembalikan ke sana. Wakil rakyat mendengar suara rakyat. Oke. Orang kan jadi marah ini Bang. Biaya untuk dana aspirasi, dana reses itu dipertontonkan sedemikian besar. Tetapi dalam praktek, aspirasi-aspirasi masyarakat itu tidak terejawantah dalam produk-produk legislasi yang dihasilkan. Oke. Nah ini Baik, Romo. lagi ada kemacetan menurut saya di sana. Jadi Ya. warga masyarakat juga harus bisa menahan diri. Kita punya saluran-saluran, kita punya mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Nah, maka ya lagi-lagi saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Tentu yang jadi korban kita semua, yang meninggal, yang cedera itu saudara-saudara kita. Oke. Fasilitas-fasilitas Baik. yang rusak itu juga fasilitas kita, dan Oke. ini tentu Ya. merugikan kita semua lah. Baik. Ya, saya langsung ke Pak Ketut. Pak Ketut, artinya apakah kemudian tadi masyarakat dialogis, apakah juga dialog selama ini juga proses dialog ini juga sudah dijalankan dengan baik, tapi satu sisi pemerintah kita apresiasi juga untuk membuka lebar seluasnya saluran dialog bersama dengan pemerintah maupun legislatif dengan masyarakat begitu. Silakan Pak Ketut. Ya, dibuka dulu audionya Pak, silakan. Terima kasih Pak Jaya. Sesuai dengan seruan Parisade sebelumnya ya, bahwa kami menyerukan agar masyarakat dan aparat mengedepankan tindakan tanpa kekerasan atau yang dalam Hindu disebut ahimsa gitu ya. Ahimsa ini meskipun tanpa kekerasan begitu bukan berarti tanpa kekuatan.
karena kedamaian, kelembutan justru kekuatan yang luar biasa. Bayangkan kalau Mahatma Gandhi bisa memerdekakan India dengan ahimsa, harusnya kita juga bisa menyelesaikan problem-problem kebangsaan kita dengan ahimsa gitu ya. Dalam hal misalnya terjadi ekses perbuatan-perbuatan melanggar hukum, kekerasan, anarkisme, lagi-lagi kami percaya bahwa aparat penegak hukum kita adalah aparat penegak hukum yang profesional, terlatih, diberikan infrastruktur yang cukup untuk mengantisipasi. Mereka punya intelijen, mereka punya aparat, mereka punya mobil dengan berbagai jenis, mereka punya tameng. Dengan itu kami sangat berharap agar aparat menyelesaikan noise-nya itu secara bijaksana, memadamkan anarkisme itu secara bijaksana, lagi-lagi agar pemerintah tidak terganggu dengan noise itu, tetapi dapat fokus pada tuntutan murni dari masyarakat yang ada di lapangan. Oke. Saya kira itu yang sangat-sangat penting untuk kita garis bawahi, agar suasana ke depan akan kondusif. Dan sekali lagi ini yang perlu berkali-kali untuk terus ditekankan, agar pemerintah menunjukkan kesungguhan untuk bertindak, berbuat, membuat kebijakan-kebijakan, program-program yang sepenuhnya merepresentasikan kondisi kebatinan masyarakat dan kebutuhan bangsa. Oke, kita tunggu kesungguhan dari pemerintah dan juga legislatif terkait hal ini. Saya minta waktu sebentar untuk pesan damai yang disampaikan oleh Kiai Imam dan juga Romo Hans. Karena waktu kita singkat saja. Kiai Imam silakan, dan dilanjut Romo Hans. Silakan Kiai, singkat saja Kiai. Ya, demokrasi yang berjalan harus kita pertahankan sebaik mungkin. Nomokrasi, kedaulatan hukum juga harus kita tegakkan sebaik mungkin. Tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita perjuangkan sekuat mungkin. Yang itu selaras dengan nafas apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, bahwa kita berdiri sebagai bangsa yang hidup bersama dalam damai, rukun, dan bersama-sama membangun peradaban secara adil, makmur, dan sentosa. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai lagi ada kekerasan, jangan sampai lagi ada anarkisme. Sudah tutup semua itu. Yuk kita song-song masa depan lebih baik. Yuk kita bersama-sama sadari kesalahan, tutup itu masa lalu, dan kita buka lembaran baru dengan lembaran yang lebih baik, lebih putih, lebih strong untuk menjadi Indonesia lebih hebat. Baik. Romo Hans, pesan damai untuk masyarakat, singkat saja Romo. Mari kita jaga Indonesia, mari kita jaga bangsa ini. Masa depan bangsa ini, masa depan generasi kita itu ada di tangan kita. Dan kepada para pemangku kepentingan dimanapun, supaya bisa menahan diri, memakai saluran-saluran demokratis untuk menciptakan situasi damai, dan pada pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sungguh-sungguh menunjukkan keseriusan dan tekad yang kuat dalam kata dan tindakan untuk memperjuangkan keadilan bersama. Kalau dulu ada ungkapan si vis pacem para belum yang menginginkan damai siap-siap untuk perang, sekarang kita harus punya paradigma baru. Si vis pacem para justitiam. Siapa yang menginginkan damai harus memperjuangkan keadilan. Hanya dengan cara itu kita bisa menjalani hidup sebagai warga bangsa yang terhormat. Baik, ya. Saya Terima kasih. Pak Ketut, terakhir Pak Ketut, singkat saja Pak Ketut. Baik, mari kita anak bangsa, seluruh komponen bangsa Indonesia ingat kembali lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mari kita berseru, Indonesia bersatu. Mari kita berdoa, Indonesia bahagia. Mari kita berjanji, Indonesia abadi. Kalau itu kita pegang teguh, kita masukkan ke hati kita, menjiwai tindakan, ucapan kita, maka kita akan menuju Indonesia jaya.
Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kerjasama semua pihak untuk kemudian saling menjaga Indonesia kita dan kita berharap tentunya yang terbaik untuk masa depan Indonesia ke depan. Terima kasih Kiai Imam, Romo Hans, Pak Ketut sudah bergabung sama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih. Demikianlah dialog Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.